Affiliate TikTok itu UMR Dumai kalau rata-ratanya 1 bulan. Pada saat itu masih COVID. Untuk mengisi waktu luang, karena waktu awal 2020 saya sempat juga mengisi waktu berjualan kue. Sukma bagaimana kayak cara Sukma tuh biar TikTok nggak berhenti tapi kuliah juga tetap jalan. Nah, waktu Sukma nggak begadang itu Sukma usahakan paginya ke kampus. Tapi pengennya umroh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SEP TV semua. Jumpa kita pada program Smart Woman, ya, sebuah acara di SEP TV Kampus Kebanggaan Universitas Riau. Tamu kita pada pagi hari ini adalah seorang mahasiswa, Sukma Melati Putri. Ya, selamat datang Sukma. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke. Sukma ini adalah salah seorang mahasiswa di jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, di mana beliau di samping kuliah, dia juga punya kegiatan lain di luar, yaitu sebagai content creator. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman Sukma di dalam awal untuk melakukan kegiatan pembuatan konten kreator ini. Baik, Sukma, saya akan bertanya, pada awalnya Sukma melakukan ataupun memotivasi Sukma untuk membuat konten ini, nah itu bagaimana? Mungkin boleh diceritakan sehingga para pemirsa SEP TV bisa mengetahui pengalaman awal, kemudian melakukannya. Selanjutnya nanti kita akan melihat apa saja kegiatan konten kreator yang Sukma lakukan. Silakan. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu, khususnya SEP TV juga udah mengundang saya sebagai guest star pada kali ini. Saya awal mulai mungkin ya, motivasi saya untuk memulai membuat konten pada media sosial ini, pertamanya saya buat di TikTok dulu, Bu. Jadi motivasi saya itu pada saat itu masih COVID. Nah, karena saya bingung kan lagi ngapain juga, karena kebetulan perkuliahan online, untuk mengisi waktu luang, karena waktu awal 2020 saya sempat juga mengisi waktu berjualan kue, buat cookies gitu di rumah. Oh ya, jadi sebelum konten ada kegiatan membuat kue ya? Membuat kue, karena motivasi saat itu karena tidak ada lagi pemasukan dari orang tua, tidak ada dikasih jajan lagi, jadi termotivasilah untuk membuat konten. Karena pernah waktu itu sekali ngupload tapi konten random, view-nya lumayan, jadi kata teman-teman coba aja buat upload di TikTok gitu, tentang kan suka makeup nih, coba upload tentang kayak makeup gitu. Ya udah, hasilnya akhirnya jadi ada dorongan dari teman-teman juga. Iya, benar, karena mereka juga lihat kan akun Sukma waktu itu lumayan yang nonton waktu pertama kali videonya itu. Terus akhirnya ya udah termotivasi, oh iya juga ya bisa dimanfaatkan nih platform TikTok sebagai tempat Sukma untuk berkreasi dulu awalnya. Awalnya nggak mikir tentang cuan, karena ya mikirnya cuma ngisi waktu luang aja. Jadi konten pertama emang langsung ke makeup gitu. Nah, pada saat mengupload konten pertama, yang mereviewnya itu sudah berapa? Oh, untuk ini ya viewers kali ya. Viewer ya, viewer. Bukan mereview ya. Viewernya gitu. Viewernya. Oke. Kalau untuk awal-awal masih nggak banyak, Bu. Kalau misal yang viral itu kan kontennya random kayak waktu zaman SMA. Nah, pas konten makeup ini awal-awalnya nggak terlalu ramai. Pas ramainya itu pas emang udah sering ngupload, rajin ngupload, terus kayak ada satu video tuh viewernya lumayan 10.000 waktu itu. Iya. Jadi harus sabar juga ya. Iya, harus sabar. Jadi kita membuat sesuatu tuh nggak langsung kita viral gitu, atau langsung viral ramai. Ya. Jadi ansur-ansur ada gitu. Oke. Jadi emang sedikit demi sedikit lah. Habis itu habis 10.000 nggak banyak lagi. Terus kayak sempat kayak udahlah, kayaknya nggak banyak ada juga yang gitu ya. Ya. Tapi akhirnya ya udahlah, coba aja, karena kan pokoknya coba terus lah, pokoknya jangan dipikir hasilnya, tapi prosesnya aja dulu dinikmatin gitu. Iya. Nah, ini untuk pemirsa SEP TV ya. Jadi kalau kita berusaha itu nggak
mesti harus begitu kita membuat langsung kita mendapat hasil, tidak ya. Iya. Nah, jadi memang harus kesabaran yang harus kita punya gitu ya kan. Nah, baik. Dari sekarang ya udah berapa tahun? Berarti dari COVID sampai 2025 udah 5 tahun. Udah gitu? hampir 4 tahun mungkin. 4 tahun ya. Karena aktifnya 2021 akhir gitu. Jadi tadi berangsur-angsur. Nah, sampai tahun 2025 ini bagaimana perkembangan daripada konten Sukma sendiri? Nah, misalnya kan ini dapat apa namanya? Ada bonus gitu ya. Bonus. Pernah jadi affiliate juga ya? Iya, sempat jadi affiliate. Boleh dicerita nggak rahasia sedikit pendapatannya dari affiliate? Nah, karena kan orang kalau melihat wah dapat ini jadi semangat. Nah, mungkin dari situ bisa memotivasi penonton ataupun pemirsa daripada SET TV. Coba silakan. Untuk mungkin dari awal ya Bu, biar Sukma ceritain biar nggak langsung, dapat ini gitu kan. Iya betul. Dari awal itu Sukma masih di TikTok itu masih endorsean tuh masih barter Bu, masih yang kayak mereka ngirim barang tapi nggak dibayar Sukmanya, tapi untuk gitu. disuruh bikin video. Itu aja udah senang waktu awal-awal. Dapat barang gratis ya? Dapat barang gratis. Dapat barang gratis ya. Udah berlangsung itu tuh hampir berapa bulan gitu. Terus sempat ada kepikiran buat red card lah gitu kan. Karena waktu itu followersnya udah 10.000. Jadi coba lah buat red card. Tapi red cardnya masih yang rendah kayak 50.000, masih 70.000 satu video. Nah, dan setelah itu pas udah follower 100.000 k baru red cardnya naik lama-lama jadi misal 300, 500 satu itu video. Itu udah dapat bonus tuh? Oh, itu bonusnya belum, masih di endorsean aja karena TikTok Keranjang Kuning waktu itu belum. Yang Sukma kerjakan sebelum TikTok Keranjang Kuning itu Shopee affiliate. Nah, di affiliate itu waktu tuh Sukma mainnya di Twitter. Bukan di TikTok, bukan di Instagram, tapi di Twitter. Buat thread kayak gitu. Dari thread itu lumayan waktu itu dapatnya, cuman karena mungkin pas bulan puasa ya Bu Sukma mulainya, jadi karena banyak orang juga yang mau beli baju lebaran kayak gitu, jadi disitulah ramai. Tapi setelah itu Twitter udah nggak terlalu ramai. Waktu itu sempat kalau di Twitter dari Shopee itu dapat lumayan kayak UMR Dumai dalam 2 minggu. UMR Dumai sekarang ya? berapa GT? Enggak, berapa ya? Paling ya mungkin 4 sampai 5 lah Bu dalam 2 minggu gitu. Besar juga ya? Iya, lumayan 4 dalam itu. 4 sampai 5 dalam 2 minggu. Wah, sama juga dengan pengusaha sawit nih jadinya nih. Ya, waktu di Twitter. Terus kan habis itu mulai sepi di Twitter. Jadinya makanya Sukma beralih ke jadi TikTok affiliate. Nah, di TikTok itu juga nggak terlalu banyak awalnya. Masih ya dapat 20.000 untuk kayak misalnya untuk mungkin sekali narik 20.000, 30.000, nggak terlalu banyak Bu. Jadi kayak emang ya sedikit-sedikit. Nah, pas udah sekarang ini barulah lumayan lah, alhamdulillahnya Sukma berani untuk menaikkan harga red card karena sebelumnya masih ratusan ribu juga gitu. Sempat ditawarin manajemen gitu, suruh aja buat aja satu red cardnya sekian kayak gitu. Udah masuk 1 juta lah gitu satu videonya. Jadi pemasukan dari endorsean terus affiliate TikTok karena mungkin sekarang Lebaran lagi Ramadan ya Bu, jadi lumayan juga lah yang beli-beli make up gitu. Kalau untuk rata-ratanya affiliate TikTok itu UMR Dumai kalau rata-ratanya 1 bulan. Tapi UMR Dumai besar ya. Kalau lagi ya biasanya seperti itu. Nah sudah kemana saja? Itu yang kita pingin tahu ya. Karena kan banyak ya orang untuk di dalam usaha ini, jadi kan dia dapat bonus pergi ke sana ke sini gitu ya. Nah, kalau Sukma sudah kemana saja dengan menjadi konten kreator ini? Alhamdulillah pertama kali menjadi konten kreator Sukma ke Malaysia. Waktu itu keluar negerinya pertama kali ke Malaysia. Setelah ke Malaysia baru abis itu coba Singapura. Oh, udah sampai Singapura. Terus barulah jalan-jalan di sekitar Indo aja gitu, mau coba, kebetulan lagi mau nonton konser Bruno waktu itu. Jadi sekalian juga jalan-jalan waktu itu Jakarta, Bandung sama Bali itu. Awalnya tak terpikir mungkin nggak terpikir bisa sampai jalan-jalan pakai uang sendiri gitu. Sempat juga kemarin magang pakai duit sendiri juga ke Lamongan. Nah, jadi si Sukma sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai konten kreator. Nah, ini saya bertanya seputar perkuliahan. Oke.
Nah, bagaimana Sukma membagi ya antara kerja dengan kuliah? Sekarang katanya lagi nyusun skripsi ya. Mudah-mudahan bisa cepet selesai Ya, skripsinya. amin. Oke, duit oke, selesai oke. Kan Oke, gitu maunya kita ya. kan. Nah, silakan. Untuk Sukma ngatur waktu itu sebenarnya Sukma dibilang pandai ngatur waktu enggak juga ya Bu ya. Karena Sukma lebih ke mencoba menyeimbangkan gitu. Jadi Sukma bagaimana kayak cara Sukma tuh biar TikTok nggak berhenti tapi kuliah juga tetap jalan gitu. Benar nih. Iya. Jadi Oke. tapi ya emang kebetulan di TikTok itu lagi banyak bikin-bikin video. Jadi kayak waktu Sukma untuk bikin video itu malam hari Bu. Jadi kadang bergadang kayak gitu kan. Karena Oh, iya, Sukma iya. butuh waktu yang tenang untuk bikin video. Kalau misal lagi siang hari atau pagi itu suka ada suara Ribut ya? bocor atau Iya. kayak ada ke trigger sama orang kayak dipanggil gitu kan. Dipanggil mama atau dipanggil abang kayak nyuruh apa gitu. Nah, Jadi jam berapa itu Sukma kalau membuat videonya? video. Orang tidur Sukma buat ya? Iya, Oh, pas orang juga tidur ya? dibuat itu. Kadang mungkin Sukma langsung tumpuk satu, misalnya ada 3 video, Sukma buat dalam satu hari gitu, bisa seharian gitu. penuh. Belum lagi ngeditnya seperti Oke, itu. ya. Jadi kalau perkuliahan paling nanti kalau di mana waktu Sukma nggak begadang, itu Sukma usahakan paginya ke kampus. Oke, jadi kuliah tetap nomor 1 ya, Iya. walaupun sudah banyak duitnya sekarang. Nanti, Alhamdulillah. Ya, nanti yang penting Sukma pandai mengatur waktu. Oke, terakhir ya Sukma ya, apa saran ataupun bisa Sukma berikan kepada pemirsa Sep TV yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti Sukma, ya, yang menarik, yang masih muda bisa dapatkan duit ya, dapatkan cuan, bisa pergi jalan-jalan yang penting ya. Nah, kemudian apa lagi ke depan cita-cita Sukma untuk baik di dalam pendidikan maupun di dalam pembuatan konten tadi? Ingin enggak misalnya mau ke Jepang atau mau ke Korea atau sekali mau ke Eropa gitu dengan menggunakan uang konten ini? Silakan. Oke. Baik, untuk saran dulu mungkin ya Bu. Saran untuk bagi pemirsa Sep TV, Ya. mungkin lebih nikmati aja dulu prosesnya, jangan mikirin hasilnya karena hasil itu apalah arti hasil kalau prosesnya nggak begitu dinikmati gitu. Terus jadi pokoknya jangan pernah menyerah buat apa yang kalian suka, apa yang Oke. kalian mau. Pokoknya terus aja, jangan dipikirin hal-hal yang kayak ujungnya gitu. Jadi emang harus terus menerus untuk melakukan itu. Oke. Terus kalau untuk wishlist kedepannya, cita-citanya emang sebenarnya Sukma ada sekarang sambilan make upin orang juga Bu, cuman make upnya ya nggak terlalu dipromosiin. Ya, mau jadi MUA ya? MUA yang oke. kayak tahu-tahu aja. Jadi pengennya sih cita-citanya jadi MUA. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya Oke. amin. Terus kalau untuk ya ke Jepang pengen lah Bu, salah satu wishlist negara. Wishlist. Iya, negara yang pengen Sukma kunjungin, tapi pengennya umroh dulu. Cuman kalau ada Oh, iya, iya, kalau ada rezeki emang pengennya umroh dulu sih Bu, kayak gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang Sukma cita-citakan tercapai ya. Ya, Untuk amin. kita doa bersama-sama. Baik, asik sekali ya kita berbincang-bincang dengan Sukma, seorang mahasiswi yang mempunyai kegiatan lain di luar kampus ya. Nah, mudah-mudahan yang mendengar bisa termotivasi bagi anak-anak muda semuanya ya yang mendengar. Nah, kita akan bertemu kembali nanti di dalam acara Smart Woman ya, dengan wanita-wanita yang lebih mempunyai ya kreativitas. Baik, itu terima kasih. Terima kasih Sukma. Tersisa di sunyi malam, lamunan memanjang setelah